Baik, assalamualaikum eh, teman-teman. Pada bagian 2 ini kita akan belajar mempersiapkan Minecraft World. Langsung kita klik di play atau main. Nah, di sini kita bisa eh, melihat beberapa menu ya. Eh, Kalau kita perhatikan atau kita lihat view di My World atau lihat dunia saya, ini kita bisa lihat jika uh, kita sebelumnya pernah membuat Word, maka di sini akan muncul uh, template atau gambar-gambar Word yang pernah kita buat. Tapi jika kita belum pernah, maka di situ tidak ada. Nah, kemudian di sini ada lihat perpustakaan atau view library. Nah, di sini ada beberapa menu lagi. Ketika ini kita klik, ya, ada pelajaran, ada tantangan pembangunan bulanan, ada bioma dan dunia, ada cara main. Kemudian ini kalau kita klik di dalamnya juga masih terdapat eh, beberapa menu. Nah, kalau kita klik di menu pelajaran, maka di situ akan muncul menu-menu lain yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita perlukan barangkali. Jadi kita bisa memilih Word atau dunia dari template-template yang ada. Di sini bisa kita lihat, di sini ada sains, matematika, ilmu komputer, seni bahasa, sejarah, budaya, seni, dan desain. Nah, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan keperluan kita. Lalu kita kembali, jika kita ingin ke tanggapan pembangunan bulanan, nah, jika kita ingin ke menu ini, ada banyak template yang bisa kita temukan, yang bisa kita pilih untuk melatih anak-anak kita atau siswa-siswa kita untuk berkreasi sesuai dengan tema-tema yang ada di sini, ya. Ada agent penyelamat, ada arsitektur, bangun penjelajah Mars, bangunan rumah lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini template yang bisa mereka pilih sesuai dengan tema yang kita angkat. Lalu kita kembali bioma dan dunia. Di sini biomanya kalau kita klik akan banyak sekali, ya, banyak juga template-template yang sudah ada, ya. Ada bioma dataran es, bioma gurun pasir, kemudian banyak sekali, ya, bioma rimba, hutan, gitu, sungai, gitu, dan banyak sekali template-template yang satu sama lain berbeda yang bisa kita pilih. Kemudian ada dunia unggulan. Di sini juga terdapat banyak sekali template, ya, banyak sekali template-template yang seru, yang bisa dipilih oleh anak-anak kita. Oke, kita kembali ke depan, ya, dari beberapa hal yang kita paparkan ini. Kita kembali ke depan untuk memulai game
kita klik di buat baru atau create kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kita create, kita buat baru. Nah di situ juga ada template. Jika kita ingin menggunakan template yang sudah ada, gitu. Tapi pada kesempatan ini kita akan memilih yang baru atau new saja. Kita akan setup manual tanpa template. Baik, kita klik. Nah, terlebih dahulu kita beri nama dunia yang akan kita buat. Kita beri nama dunia yang akan kita buat. Nah, karena dalam hal ini dunia yang saya akan buat ini saya beri nama tugas 2. Itu kontekstual saja. Kemudian setelah kita beri nama, ada 2 mode yang merupakan default mode permainan. Di sini ada bertahan hidup dan kreatif. Bertahan hidup ini kalau ini kita pakai bahasa Inggris, ini yang survival. Kreatif ini yang kreatif. Perbedaannya bertahan hidup dengan kreatif, survival dengan kreatif. Kalau kita setting dia dengan bertahan hidup ya pada mode ini, maka ketika kita main nanti di situ kita akan punya rasa lapar, contohnya punya darah yang berkurang jika kita terjatuh dari suatu ketinggian. Itu artinya bertahan hidup ini mode ya standarnya kita sebagai makhluk hidup lah, seperti itu. Nah berbeda dengan kreatif. Kalau di kreatif ini kita tidak ada hal-hal seperti yang ada pada bertahan hidup atau survival. Itu jadinya kita di situ seolah-olah ya seperti dewa lah ya, jatuh tidak berkurang darahnya, kemudian tidak punya rasa lapar dan sebagainya gitu. Nah pada kesempatan ini kita akan setting mode permainan kita pada bertahan hidup atau survival gitu. Kemudian tingkat kesulitannya di sini ada tenang, ada mudah, ada normal, ada sulit gitu. Nah di tingkat tenang atau peaceful ini perbedaannya dengan 3 yang mudah, kemudian normal dan sulit ini adalah ketika di peaceful atau tenang ini tidak ada monster di malam hari, tetapi untuk tingkat mudah, normal dan sulit ini dia ada monster di malam hari. Nah dengan mode permainan bertahan hidup ini kita gabungkan dengan tenang atau peaceful, ini akan kita pakai. Kemudian kita lanjutkan di preferensi dunia. Preferensi dunia ini apa ini? Kita lompat ya. Nah di sini kita terus ke level izin untuk permainan yang bergabung di duniamu. Di sini ada 3 visitor atau pengunjung, anggota atau member, dan operator. Nah
perbedaan dari ketiganya ini, jika nanti anak-anak kita izinkan untuk masuk bergabung di my world atau dunia kita gitu, maka kalau dia berstatus sebagai pengunjung atau visitor, maka mereka bisa jalan-jalan di dunia kita, bisa menikmati dunia kita, tetapi mereka tidak bisa berinteraksi dengan benda dan makhluk hidup yang kita buat di dalam permainan dunia kita. Nah, ini kalau sebagai visitor atau pengunjung. Tapi kalau dia sebagai member atau anggota, dia tergabung sebagai warga negara atau citizen di situ. Maka dia ya bisa melakukan hal-hal yang berinteraksi dengan apa yang ada di dunia yang kita buat tadi. Itu. Terus yang operator, kalau mereka berstatus sebagai operator, maka mereka memiliki lebih tingkat yang lebih lagi gitu. Mereka bisa mengontrol seperti kontrol cuaca dan lain-lain menggunakan komen yang akan disampaikan atau akan kita pelajari di bagian yang lain gitu. Itu dari tiga level izin pemain atau yang bisa bergabung di dalam my world ini. Nah, itu ada pengunjung, anggota, operator. Kemudian di pengunjung ini tadi contoh sederhananya ya, ketika kita punya bangunan ya, karena dia bersifat sebagai visitor atau pengunjung, maka dia tidak bisa menghancurkan. Kita punya hewan, mereka tidak bisa membunuh. Nah, itu contohnya. Kemudian itu level. Sekarang tipe atau jenis dunia. Nah, di sini ada datar atau flat, ada tak terbatas atau infinity, ada yang tua atau old. Nah, di sini apa perbedaannya? Kalau datar atau flat, di sini hanya berupa padang rumput datar saja tanpa ada batasnya. Di situ bisa kita bangun berbagai hal tanpa ada batasnya. Terus kalau tak terbatas, infinite, seperti yang ada di gambar, ada tumbuh-tumbuhannya gitu, tumbuh-tumbuhannya. Kemudian kalau odd ini di sini ada tumbuhan dan ada kontur tanahnya. Nah, di sini ada tumbuh-tumbuhan dan ada kontur tanahnya. Gitu. Nah, pada kesempatan ini kita pakai mode tak terbatas. Ini kita baca di sini. Tak terbatas. Kemudian yang ini tidak usah, cara simulasi 60 bos. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan di opsi dunianya ya. Di sini diperhatikan chat. Nah, di sini perlu diperhatikan di chat. Ada slash comment untuk mengatur cuaca, mengendalikan pemain lain,
kemudian tingkat kesulitan dan lain-lain. Nah, supaya hal itu bisa terjadi, maka flash comment ini harus dinyalakan. Ini harus aktif, cheatnya ini harus kita aktifkan. Ini harus kita aktifkan. Lalu apa lagi lalu? Nah, mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya, untuk pengaturan ketika kita akan memainkan. Nah, lalu kita play ya, selanjutnya kita play atau kita mainkan saja. Bagaimana seandainya kita berada di dalam game. Seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ya, ini dengan pengaturan-pengaturan yang sudah kita buat tadi, bisa kita lihat ya. Karena di sini tadi kita menggunakan pengaturan dengan mode sepepa. Yang di sini ada gambar hati yang di sebelah kiri, hati beberapa garis berwarna merah itu, kemudian di sebelah kanannya itu ada gambar makanan. Ini indikator yang bisa kita lihat ketika mungkin ya kita terjatuh dari ketinggian, maka darah kita akan berkurang, maka tanda hati merah itu akan berkurang gitu. Terus kita merasakan rasa lapar gitu, kita merasakan rasa lapar, maka gambar makanan itu juga akan berkurang ya, gambar makanan akan berkurang. Nah, ini kita coba praktekkan dengan setting default yang ada di Minecraft. Kita gunakan di keyboard W untuk maju, A bergeser ke kiri, D bergeser ke kanan, kemudian S kembali mundur gitu, space jumping lompat gitu. Nah, dan ini akan tidak menyulitkan karena kode-kode tersebut muncul di layar kita. Baik, demikian untuk penyiapan Minecraft World yang bisa kita sampaikan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.